Tidak semua dewa yang kita kenal itu penuh kasih dan bijaksana. Beberapa di antara mereka justru menjadi simbol horor, kekacauan, dan kekejaman yang tak terbayangkan. Siap-siap, karena hari ini kita akan menyelami sisi tergelap dari mitologi dan mengungkap 10 dewa yang reputasinya dibangun di atas penderitaan dan kehancuran. Kita mulai dari nomor 10, Hades dari mitologi Yunani. Meskipun sering disalahpahami sebagai iblis, Hades adalah penguasa dunia bawah yang dingin dan tanpa ampun. Dia tidak jahat secara aktif, tapi aturannya mutlak. Sekali jiwa memasuki kerajaannya, tidak ada jalan untuk kembali. Ketegasannya dalam menjaga batas antara hidup dan mati membuatnya ditakuti oleh dewa maupun manusia. Di nomor 9, masih dari Yunani, kita punya Ares, dewa perang. Berbeda dengan Athena yang melambangkan strategi, Ares adalah perwujudan dari nafsu brutal dan kekacauan di medan perang. Dia tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Yang dia nikmati adalah pertumpahan darah, jeritan kesakitan, dan kehancuran total. Baginya, perang adalah sebuah kesenangan, bukan kewajiban. Selanjutnya, nomor 8, kita terbang ke Mesir kuno untuk bertemu Sekhmet. Dewi berkepala singa ini diciptakan oleh Dewa Ra untuk menghukum umat manusia. Namun, amarahnya begitu besar sehingga ia hampir memusnahkan seluruh peradaban. Ia menjadi mesin pembantai yang tak terkendali, mabuk oleh darah korbannya, sampai dewa-dewa lain harus menipunya untuk berhenti. Di nomor 7, kita bertemu Kali dari mitologi Hindu. Sebagai Dewi Waktu, perubahan, dan kehancuran, Kali adalah kekuatan alam yang dahsyat. Dia sering digambarkan menari di atas jasad musuh-musuhnya dengan galung tengkorak dan lidah yang menjulur haus darah. Meskipun juga dianggap sebagai sosok ibu pelindung, sisi penghancurnya adalah salah satu yang paling mengerikan. Pindah ke mitologi Nordik di nomor 6. Ada Odin. Sang Allfather memang bijaksana dan pencari ilmu, tapi dia juga sangat kejam. Demi pengetahuan dan kemenangan, Odin tidak segan-segan mengorbankan apapun dan siapapun, termasuk matanya sendiri. Dia adalah seorang ahli strategi yang dingin, yang memanipulasi takdir manusia dan dewa demi tujuannya sendiri. Di nomor 5, kita ke peradaban Aztec dengan Tezcatlipoca, sang cermin berasap. Dewa malam, sihir, dan perang. Ini adalah salah satu yang paling ditakuti. Dia sering menuntut pengorbanan manusia dalam ritual yang mengerikan untuk menjaga kekuatannya. Dia adalah dewa yang berubah-ubah, membawa perselisihan dan malapetaka tanpa sedikit pun belas kasihan. Nomor 4 membawa kita ke Mesopotamia, bertemu Nergal, dewa wabah dan kehancuran. Kemanapun ia melangkah, kematian dan penyakit akan mengikuti. Dia adalah personifikasi dari panas matahari yang menghanguskan dan bencana alam yang mematikan. Namanya saja sudah cukup untuk menebar ketakutan di hati orang-orang zaman dulu. Di nomor 3, kita punya Morrigan dari mitologi Celtic. Dewi perang, takdir, dan kematian ini adalah sosok yang kompleks. Dia bisa muncul sebagai burung gagak di atas medan perang, menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Dia tidak hanya memprediksi kematian, tapi juga menikmatinya. Seringkali memanipulasi para pahlawan menuju nasib tragis mereka. Mendekati puncak, di nomor 2, ada Apep dari Mesir kuno. Bukan dewa, melainkan perwujudan kekacauan murni. Ular kosmik raksasa ini adalah musuh abadi Dewa Ra dan seluruh ciptaan. Tujuannya hanya satu, menelan matahari dan menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan abadi. Kebenciannya pada keteraturan adalah kekuatan pendorong di balik segala kehancuran. Dan di nomor 1, dewa paling kejam menurut daftar ini adalah Kronos dari mitologi Yunani. Sebagai pemimpin para Titan, Kronos diramal akan digulingkan oleh salah satu anaknya. Karena ketakutan yang luar biasa, dia melakukan tindakan paling mengerikan, menelan setiap anak yang dilahirkan oleh istrinya, Rhea. Tindakan kanibalisme terhadap darah dagingnya sendiri
menjadikannya simbol ayah paling kejam dalam sejarah mitologi. Nah, itu dia 10 dewa paling kejam dari berbagai mitologi. Menurut kalian?